ini mungkin kita akan memulai kegiatan diskusi publik pemeriksaan LBH dan Ruang Hidup Institut. Dan ya mungkin dari beberapa teman-teman ada yang mengetahui atau belum mengetahui bahwa hari ini tanggal 15 September itu bertepatan dalam peringatan Hari Demokrasi Internasional. Kegiatan ini bukan memperingati, tapi beberapa sumber ini akan merefleksikan bagaimana kondisi demokrasi di negara Indonesia termasuk pada masa pandemi. Setelah hadir juga, saya akan menyapa lagi Kang Zaki Amani, wakil dari Amnesty International Indonesia. Halo Kang Zaki. Halo. Terus selanjutnya ada juga dari AJI Bandung, Mas Tri Joko Heriadi. Halo Mas Joko. Selamat sore teman-teman. Sore Mas Joko. Dan selanjutnya ketiga ada Ahmad Budi, perwakilan dari SEPTI, Inisiatif Kesehatan. Selamat sore. Sore, Nyari. Dan yang terakhir ada Mbak Arofah. Mbak Arofah ini satu dari komunitas Wadas Melawan. Selamat sore Mbak Arofah. Ya, selamat sore. Halo semuanya. Narasumber sudah stay di room ini. Saya akan mengawalinya dengan produksi bahwa teman-teman bisa melihat kondisi demokrasi seperti apa. Dan teman-teman pun mungkin sudah mendapatkan insight dari beberapa media sosial yang mengikuti bahwa kondisi berdemokrasi di negara Indonesia ini seperti apa, dan mungkin ada sumber-sumber yang akan punya pandangan terhadap konteks demokrasi pada saat ini. Mungkin yang pertama-tama saya akan ke Kang Zaki terlebih dahulu gitu ya. Nah, kita akan berbicara mengenai banyak praktik demokrasi, tapi di satu sisi praktik kekerasan negara pun meningkat. Nah, bagaimana pandangan Kang Zaki selaku mewakili Amnesty International Indonesia memandang kehidupan berdemokrasi di hari demokrasi internasional ini? Mari kita dengarkan. Enggak, Kang Zaki. Ya, terima kasih Heri, terima kasih kawan-kawan yang sudah mengundang kami ikut hadir di acara diskusi ini. Saya akan lebih banyak bicara tentang praktek kekerasan negara ya belakangan ini gitu. Kita bisa lihat misalnya setidaknya dari demo yang terjadi di 2019, di 2020 gitu. Secara gamblang kita bisa melihat banyak kesaksian dan bukti-bukti kekerasan aparat terhadap mereka yang menyampaikan aspirasi secara damai. Tahun lalu Amnesty International Indonesia merilis sebuah peta interaktif gitu ya terkait aksi kekerasan yang dilakukan aparat negara terhadap demonstrasi yang menolak atau yang ada kaitannya dengan Omnibus Law. Itu ada 51 video terverifikasi yang memang berhasil kami verifikasi gitu dari sekian banyak video yang masuk yang terverifikasi, atau ada 51 video aksi kekerasan aparat terhadap para demonstran yang menggambarkan 43 kasus yang terjadi di berbagai kota gitu di Indonesia. Ya aksi kekerasan ini cukup brutal ya gitu karena mengakibatkan luka-luka, mengakibatkan trauma gitu, disertai penangkapan juga. Ya kami sendiri sudah menuntut negara untuk mengusut pelaku kekerasan aparat yang melakukan kekerasan terhadap demonstrasi mahasiswa itu. Tapi tampaknya sampai hari ini respon negara terhadap hal tersebut nyaris tidak ada, tidak terdengar gitu responnya seperti apa. Berkaitan dengan itu,
kami juga mencatat terjadi kenaikan serangan terhadap para pembela HAM yang cukup signifikan kalau dilihat dari 2020 dan di 2021. Di 2020 dalam 1 tahun itu terjadi 93 kasus serangan terhadap pembela HAM. Pembela HAM di sini termasuk diantaranya para jurnalis, mahasiswa, aktivis anti korupsi, aktivis lingkungan, gitu ya. Ya mereka yang dikelompokkan sebagai orang-orang yang menyampaikan suara kritis terhadap negara. Dia aksi serangan terhadap mereka ini terjadi 93 kasus dengan 253 korban sepanjang 2020. Di 2021, dalam catatan kami, sampai September saja sudah terjadi 101 kasus dengan 270 korban. Ini menunjukkan kita belum selesai ya 1 tahun, tapi jumlah korban dan jumlah kasusnya sudah lebih banyak daripada 1 tahun kemarin. Ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan sebetulnya gitu, karena serangan-serangan ini kan biasanya dilakukan oleh pihak yang berkuasa ya, apakah itu aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan juga pengusaha gitu. Jadi mereka yang punya kekuasaan biasanya melakukan serangan-serangan ini. Ya tren ini mengkhawatirkan karena jadi semacam bukti bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di negara ini semakin terepresi, semakin terbatasi. Gitu. Ini belum terhitung orang-orang yang dijerat dengan Undang-Undang ITE karena menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya. Kita melihat korbannya merentang dari masyarakat biasa gitu ya, para jurnalis, aktivis, gitu. Dosen juga gitu. Amnesty bersama Koalisi Masyarakat Sipil sekarang sedang mengupayakan kampanye membela Saiful Mahdi, seorang dosen di Unsiah, untuk mendapatkan amnesti dari presiden gitu, hanya karena menyampaikan pendapatnya terhadap proses rekrutmen di kampusnya sendiri gitu. Jadi bayangkan kampusnya sendiri saja kampus saja bisa jadi pihak yang sewenang-wenang mengkriminalkan tenaga pendidiknya gitu. Jadi tren yang terjadi belakangan ini harus kita sikapi dengan kritis juga gitu. Ada apa dengan negara ini? Berbagai kejadian belakangan kayak misalnya seperti penangkapan mahasiswa UNS di Solo gitu ya, yang membentangkan spanduk mengkritik Jokowi. Kejadian sebelumnya juga ada petani yang membentangkan spanduk juga ditangkap gitu ya. Represi-represi yang semacam ini menunjukkan kekuasaan semakin ketakutan dengan suara-suara yang kritis. Gitu. Padahal suara-suara yang kritis itu bisa jadi menunjukkan sebuah situasi sosial yang memang membutuhkan perhatian negara. Dan tanpa suara-suara kritis itu, bisa jadi negara tidak, aparat negara terutama ya, aktor-aktor di negara bisa jadi tidak mengetahui situasi lapangan itu seperti apa. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini ya, semua serba susah, masyarakat terhimpit, dan kebebasan bicaranya direpresi. Tentu kita harus selalu bersama-sama gitu dalam mengoreksi tindakan-tindakan negara ini, karena kalau bukan kata-kata, apalagi yang bisa kita miliki sekarang gitu. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, orang butuh mengekspresikan dirinya sebagai pelepas stres. Orang butuh memberitahu kondisi dirinya dan kondisi lingkungannya. Orang serba terhimpit. Kalau berkata-kata saja, berekspresi saja, menyampaikan aspirasi secara damai saja, tidak boleh. Lalu kita harus apa? Gitu. Itu ya saya pikir yang sangat mengancam kondisi kita belakangan ini gitu, terhadap terutama yang terjadi di tengah masyarakat. Gitu.
Dan itu semua saya pikir berkaitan dengan cara pandang dan perilaku negara terhadap aksi-aksi kekerasan sejak zaman dulu sampai sekarang. Kita tahu pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu pun tidak pernah diselesaikan oleh negara secara serius. Di September ini kita memperingati September Hitam dengan banyak kejadian pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bulan September, dan mungkin yang paling gencar salah satunya dalam kasus pembunuhan Munir. Itu saja tidak benar-benar diperhatikan oleh negara. Saya yakin pihak aktor-aktor negara mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil tentang kekerasan-kekerasan yang dilakukan negara, tapi tidak direspon dengan baik. Salah satu contohnya misalnya seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM dalam diskusi pekan lalu. Komnas HAM sudah menetapkan ada 13 kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dan berkasnya sudah disampaikan ke kejaksaan, tapi tidak satupun yang direspon. Itu kan menunjukkan bahwa negara ini memang tidak berkehendak untuk mengubah sikapnya dari dulu sampai sekarang. Pertama, mengabaikan apa yang terjadi, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Kedua, punya kecenderungan mengulang kekerasan-kekerasan itu, mengulang cara-cara yang represif, dengan alasan demi stabilitas dan lain-lain. Padahal ketidakstabilan yang terjadi di masyarakat juga banyak disebabkan oleh aktor-aktor negara. Ketidaksinambungan kebijakan, perundang-undangan yang karut-marut, itu kan yang mengakibatkan ketidakstabilan masyarakat yang merasakan dampaknya. Nah, masyarakat yang merasakan dampaknya tidak boleh bicara. Ya sekali lagi kita harus selalu waspada dengan hal ini. Ini ada kecenderungan yang mengkhawatirkan. Kita bahkan sebagian orang sudah menyebut sekarang orde baru paling baru kan. Wujud lain dari pemerintahan yang begitu otoriter yang membungkam warganya dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang juga semu Kita belum juga bicara tentang kekerasan-kekerasan yang terjadi di luar jangkauan banyak media, di luar jangkauan komunitas masyarakat sipil yang terjadi di Papua misalnya. Juga penangkapan atas aspirasi damai yang disampaikan aktivis kemerdekaan di Maluku misalnya, dan di banyak tempat lain. Jadi aspirasi damai yang disampaikan ini dimensinya banyak dari mulai mereka yang bergiat di lingkungan hidup, yang bergiat di aktivitas anti korupsi, yang bergiat di hak asasi manusia, sampai yang menyampaikan aspirasi damai untuk kemerdekaan Nah, dari Amnesty sendiri kan sebenarnya tidak melihat ini, tidak menempatkan ini dalam kacamata politik Kami tidak dalam posisi mendukung secara politik terhadap aksi-aksi misalnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Papua dan di Maluku. Yang jadi penekanan kami adalah selama orang menyampaikan aspirasinya secara damai, tidak mengangkat senjata, itu hanya dilakukan melalui kata-kata dan tulisan, ya itu sudah menjadi hak mereka. Hak berpikir itu kan tidak bisa dibatasi ya. Hak orang untuk mengapresiasi sesuatu atau mengekspresikan sesuatu itu tidak bisa dibatasi. Kalau mereka memang sampai mengangkat senjata terjadi aksi kekerasan yang dilakukan, ya kami tidak mengambil sikap di sana Nah, balik lagi ke persoalan Indonesia. Kami bisa katakan memang kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dan berpendapat memang dalam situasi yang terancam belakangan ini, seperti yang ya trennya menunjukkan seperti itu ya kalau kita lihat secara angka, secara statistik dan juga secara kualitas bagaimana pemantauan dilakukan secara intens kepada para aktivis. Kita juga misalnya melihat baru-baru ini kan
elit pemerintahan gitu, elit negara menggugat aktivis yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan mereka. Gitu. Itu juga jadi tren yang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Bagaimana hukum ini mulai digunakan oleh mereka yang punya kuasa terhadap mereka yang justru menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan sesuatu yang mengganggu kemanusiaan kita atau mengganggu nalar kita. Gitu. Hukum yang digunakan seperti itu juga bisa kita lihat dalam penggunaan Undang-Undang ITE, di mana semua kasus yang terkait Undang-Undang ITE itu penggugatnya adalah orang-orang yang berkuasa, apakah itu pemerintah maupun pengusaha. Sementara korbannya adalah orang-orang biasa, semua gitu. Ya kita lihat misalnya dalam kasus Saiful Mahdi yang baru-baru ini terjadi, pihak kampusnya kan, pihak yang berkuasa yang menggugat si dosen gitu. Atau dalam kasus di Surabaya, Stella Monica, pelanggan klinik kecantikan yang digugat oleh si klinik kecantikannya. Gitu. Begitu juga kita bisa melihat misalnya di dalam kasus Diananta, terus kemudian kasus Asrul juga, itu orang-orang yang berkuasa yang menggugat. Gitu. Jadi segala lini sekarang memang sedang digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk membungkam kebebasan kita sebagai masyarakat sipil. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu kita tidak bisa diam saja gitu. Ya saya sendiri bersyukur ya, maksudnya komunitas masyarakat sipil sampai sekarang masih terus bergerak, masih terus bersuara, masih berani menyampaikan aspirasi mereka apapun ancamannya gitu. Mahasiswa-mahasiswa juga masih terus bergerak, tidak takut dengan ancaman-ancaman penangkapan. Ya memang itu harus dilakukan dan memang ada bayarannya gitu yang harus kita terima, yaitu represi yang lebih keras. Gitu. Nah, untuk melawannya saya pikir kita harus melakukan juga di segala lini ya, aksi-aksi kawan-kawan yang secara keras gitu ya, entah itu demonstrasi atau apapun itu, masih harus terus dilakukan. Lobby-lobby juga dengan para elit juga harus dilakukan. Diskusi-diskusi seperti ini juga harus dilakukan untuk tetap menyadarkan publik, untuk tetap menyadarkan kita semua bahwa situasi kita sedang sangat tidak ideal. Dan tentunya kita bisa juga menggunakan berbagai lini media yang ada gitu. Kita bisa berjejaring dengan kawan-kawan wartawan, kita bisa menggunakan media sosial, kita berjejaring dengan para influencer. Saya kira masih banyak orang-orang yang masih peduli gitu dengan situasi kebebasan kita saat ini. Dan ketika semakin banyak warga masyarakat yang menyadari situasi saat ini bahwa kita sedang terepresi kebebasannya, saya pikir kita bersama-sama bisa menekan pemerintah untuk tidak lagi melakukan represi-represi yang seperti yang dilakukan yang sudah-sudah gitu oleh mereka. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, tapi dapat informasi yang dan mengkhawatirkan juga ya. Tadi menurut Zaki, catat bahwa ada kenaikan serangan terhadap pembelahan itu nggak cuma hanya untuknya para legal TPH, tapi siapapun yang mempromosikan siapapun itu bisa menjadi konteks pembelahan. Dari 2020 ada 93 serangan dan sekarang belum selesai 2021 saja sudah melebihi sebelumnya itu di 101 kasus. Berikutnya bahkan kekerasan negara pun pembungkaman yang dilakukan itu sudah pada tahap yang lebih beragam. Ada yang di ruang akademiknya dibungkam, aksi-aksi apa itu dibungkam. Bagaimana lagi gitu kita selaku sipil yang ingin menjawab secara kritis, jadi tadi bisa dipraktekkan juga buat teman-teman menggunakan media teman-teman, mengoptimalkan sosial media, berjejaring itu menjadi salah satu yang mau tidak mau kita lakukan.
Baik, terima kasih Kang Jaki untuk pemaparannya. Yang selanjutnya saya mau ke Mas Joko nih, Joko Haryadi. Yang tadi sempat disebutkan salah satu pembela HAM itu adalah jurnalis. Kita ingin minta pandangannya gitu di hari atau di refleksi peringatan Hari Demokrasi Nasional menurut para jurnalis itu gimana sih? Mengingat pembungkaman sudah banyak, tidak menutup kemungkinan pun pembungkaman pun dirasakan oleh teman-teman jurnalis sendiri. Joko, bagaimana refleksi terhadap demokrasi? Ya, oke. Terima kasih Heri. Terdengar ya, aman ya. Mungkin mulainya dari inilah ya, dari paradoks ya, paradoks ketika katakanlah 98 gitu, bangsa kita mengalami reformasi setelah 32 tahun dalam masa yang panjang di bawah satu orde ya, di mana media itu betul-betul dikangkangin oleh pemerintah gitu kan, orang tertingginya dipegang ya sudah selesai gitu, karena pemerintah ketika itu punya apa yang disebut dengan kuasa beredel gitu ya. Jadi begitu tidak suka ya sudah langsung dihentikan siupnya, udah selesai itu koran gitu. Nah, 98 itu mengubah beberapa hal, salah satunya kalau dari sisi media ya tidak ada lagi kewenangan beredel dari pemerintah gitu. Ya pemerintah nggak bisa lagi sembarangan mencabut izin media, izin pers gitu. Nah, tapi toh yang namanya bulan madu di bidang apapun nggak lama ya kayaknya. Jadi setelah itu muncul persoalan yang banyak sekali juga terkait pers. Kehadiran internet itu mulanya digadang-gadang diharapkan akan memberi angin segar gitu ya bagi kebebasan berekspresi gitu kan. Karena untuk menyampaikan pendapat, untuk menyebarluaskan pendapat gitu ya, orang nggak harus lagi lewat pers, lewat koran. Kalau dulu kita menunggu informasi apapun harus menunggu koran datang pagi hari, tapi internet kan sebetulnya mengubah itu ya secara sangat dramatis gitu. Sekarang orang bisa mengakses informasi, bisa memproduksi informasi dan juga bisa menyebarkan informasi. Nah, tapi persoalan lantas kan nggak selesai ya dengan perubahan yang sangat drastis itu gitu. Ada persoalan lain, ada tantangan lain, dan bahkan ada kerusakan-kerusakan lain yang mungkin jauh lebih parah dibandingkan tadi Kang Zaki menyebut orde baru yang terbaru gitu ya. Nah, kalau dari sisi pers, Aji mencatat di tahun pertama pandemi gitu ya, Mei 2000 sampai Mei 2001 itu 90 jurnalis yang tercatat mengalami kekerasan. Dan 70% pelakunya teman-teman bisa menebak lah ya, polisi gitu ya. Dari tahun ke tahun mereka mendapat peringkat 1 tuh dalam setiap kali pengumuman daftar pelaku kekerasan terhadap jurnalis AJI. Yang didata AJI maksudnya. Jurnalisnya bisa datang dari organisasi manapun dan berlaku di apapun. Nah, paradoks sebetulnya adalah karena ketika setiap orang bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat dengan media sosial, dengan internet, dengan berbagai macam platform yang sekarang tersedia, itu kan harapannya suara dari bawah itu akan semakin kencang didengar yang di atas gitu ya. Artinya aspirasi dari akar rumput, dari persoalan-persoalan di tengah masyarakat, hal-hal yang dikeluhkan, layanan-layanan pemerintah yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, itu bisa sampai ke atas dengan baik. Dan pasti harapannya ada perubahan dengan segera, karena jalur aspirasinya itu kan relatif pendek sekarang. Tapi yang seperti sudah disinggung kan saya tadi, ada persoalan besar dalam urusan penyampaian aspirasi atau dalam payung lebih besar dalam kebebasan berekspresi gitu ya. Dan kalau dari sisi jurnalis, sebenarnya kekerasan itu hanya satu hal sebetulnya yang membatasi kemampuan atau kapasitas mereka untuk menjadi suara kritis di tengah masyarakat gitu ya. Jadi teman-teman bayangkan jurnalis itu di tengah sekarang lautan bah informasi gitu ya, jurnalis itu kan diharapkan tetap
menjaga perannya sebagai pengawas kekuasaannya sebetulnya ya. Karena toh tidak semua orang yang bermain di media sosial akan punya waktu, punya kesempatan, punya tenaga, dan terlebih punya kapasitas untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Nah, jurnalis itu kan profesi, dan memang dia diberi mandat untuk itu oleh undang-undang gitu ya, menjaga sebagai pilar keempatnya gitu ya, demokrasi. Nah, tapi persoalannya ketika pekerjaan itu semakin sulit, sudah begitu dipukul lagi dengan kasus kekerasan yang banyak, 90. Itu yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. 10 yang paling banyak disorot belakangan ini ya wartawan Tempo Nur Hadi ya, yang di Surabaya. Nah, tapi persoalannya kekerasan itu hanya satu dari masalah berat yang dialami media hari ini. Nah, persoalan yang lain adalah sebetulnya lebih luas ya, adalah ekosistemnya, ekosistem pers yang sama sekali tidak sehat. Kalau dulu di Orde Baru itu persoalannya adalah sangat Jakarta sentris, dan pers sangat dikekang dengan peraturan yang memang ada di undang-undangnya. Pemerintah memang diberi hak untuk membredel, menghentikan izin pers gitu, dengan alasan mengganggu tertiban umum dan sebagainya. Nah, kalau sekarang persoalannya adalah, kalau dulu itu bredel, sekarang kan nggak ada bredel. Kalau sekarang persoalannya ekosistem. Jadi kita punya 40.000 media daring Indonesia itu ya, 40.000, banyak sekali. Dari situ setahu saya hanya berapa ribu atau bahkan ratus yang sudah tersertifikasi. Tersertifikasi itu sudah melewati sekian prasyarat yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Artinya dia memenuhi tentang SDM-nya mencukupi, lalu tentang tempatnya juga mencukupi untuk melakukan kerja jurnalistik dan sebagainya. Pendidikan dari para jurnalisnya juga memenuhi syarat itu. Nah, 40.000, bayangkan 40.000 media daring. Nah, tapi persoalannya karena ekosistemnya tidak sehat, lalu apa yang dilakukan oleh 40.000 media daring? Sebenarnya kalau harapan sederhananya, kalau punya sekian banyak media daring dan betul-betul diisi oleh jurnalis yang kompeten, yang mengemban marwah profesinya sebagai pengawas kebijakan, pengawas kekuasaan, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya gitu ya peran jurnalis, peran pers. Karena ada 40.000 media dengan berapa ratus ribu jurnalis gitu. Tapi persoalannya karena ekosistemnya tidak sehat, lalu apa yang teman-teman lihat hari ini, yaitulah pers kita. Pers yang misalnya kita tahu bersama lah ya, yang lebih mendahulukan clickbait, yang lebih mengutamakan isu-isu yang viral, tidak peduli itu urusan privat, tapi selama dia membuat situsnya diklik dan sebagainya, ya itu yang akan diambil, dan lalu itu akan diulang-ulang terus dari hari ke hari. Nah, ekosistem yang tidak sehat seperti itulah yang justru menurut saya sangat mengkhawatirkan gitu ya, untuk kaitannya dengan kebebasan pers kita. Karena apa? Karena profesi jurnalis yang mestinya bisa diandalkan sebagai salah satu yang menyuarakan suara kritis, yang menyuarakan persoalan-persoalan di lapangan, pada akhirnya harus menyerah pada ekosistem yang buruk, sehingga semata-mata bekerja untuk bertahan hidup gitu ya. Nah, menurut saya jurnalis tidak boleh bekerja untuk semata-mata bertahan hidup ya, karena dia memikul tanggung jawab yang besar dan diamanatkan di undang-undang gitu ya, dan dia memiliki peran yang sentral gitu ya untuk mengawal demokrasi. Salah satunya itu tadi, mengutarakan hal-hal yang kritis supaya pemerintah ini nggak melenceng-melenceng amat jauhnya gitu. Tapi persoalannya itulah yang kita kenal hari ini. Pers yang ada di kita hari ini mayoritas kebanyakan seperti itu. Bertahan hidup, dan cara bertahan hidupnya adalah sekedar bertahan hidup ya. Dan cara bertahan hidupnya dengan itu, dengan mengikuti mau nggak mau harus nyemplung ke ekosistem yang buruk itu. Lalu akhirnya memuat apapun yang klik, dan akhirnya ya mengabaikan dan tidak memprioritaskan isu-isu yang menjadi pembicaraan di akar rumput gitu. Pada akhirnya muaranya pers semakin jauh dari persoalan-persoalan akar rumput. Pers semakin jauh dari persoalan-persoalan rakyatnya gitu.
karena dia sendiri kehabisan waktu untuk sekedar bertahan hidup. Nah, bagi saya itu persoalan yang sangat serius, karena kalau orang-orang ini, warga gitu ya, kita tidak lagi bisa melihat pers sebagai sesuatu yang bisa diandalkan, ya kita akan kehilangan satu arsenal gitu ya, kita kehilangan satu peluru untuk menyuarakan hal-hal yang kritis, untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Bukan berarti itu akhir segalanya, enggak, tapi saya pikir itu kehilangan yang besar kalau sampai pers itu dalam benak orang, dalam benak warga itu demikian citranya, demikian yang mereka kenal dari wartawan. Nah, itu persoalan bagi saya, dan saya pikir akan sangat serius dampaknya. Nah, saya pikir dari sisi pers itu ya dulu ya, teman-teman. Nah, mungkin nanti bisa ngobrol lah, diskusi. Tapi kira-kira itulah persoalan pers juga. Nah, lalu mungkin yang penutupnya lah ya, apa yang bisa dikerjakan, saya pikir sama seperti perlawanan dimanapun dan kapanpun ya, selalu mulainya dari kecil-kecil dan dari simpul-simpul, dari titik-titik gitu, lalu menggelombang besar gitu ya. Saya pikir itu yang realistis yang bisa dilakukan gitu ya. Artinya tidak semua pers itu dan media itu melakukan atau melacurkan diri ke hal-hal seperti itu, praktik-praktik seperti itu ada juga. Tapi pertanyaannya adalah apakah visi dan misi yang mereka perjuang itu bisa membesar gitu, bisa berjejaring, bisa terkoneksi dengan ide dan fiksi yang sama gitu, entah itu di media, entah itu di jaringan gerakan-gerakan sipil gitu. Nah, mungkin pertanyaannya itu apakah atau kapan atau momentum apa yang bisa membuat gerakan-gerakan itu bisa ketemu, simbol-simbol itu akhirnya bisa ketemu. Nah, saya pikir itu pertanyaan besar kita gitu ya, baik dari pers maupun dari gerakan sipil. Gitu, Heri ya? Ya, baik. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, kita bereskan beberapa speaker. Kan sudah ada satu, nanti coba ditanyakan lagi ya. Kalau dari yang tadi saya catat, Joko ini dari Haji, bahwa ternyata sebagai pihak tempat jurnalis juga jadi sasaran kekerasan juga gitu oleh negara. Dan ya lebih besarnya lagi bukan hanya kekerasan saja, tetapi kapasitas buruk yang dialami oleh beberapa media di sini sekarang juga menjadi salah satu faktor apa sih isu dari akar rumput ini tidak sampai gitu, atau tidak bisa menggaung. Oke, selanjutnya kita mungkin akan dari Kang Budi yang mewakili inisiatif kesehatan, safety kesehatan, di mana organisasi ini rajin berbincang mengenai akses kesehatan di masa pandemi, ya, dengan ya, akses kesehatan dan sama pandemi dengan masyarakat demokratis atau aspek demokrasi itu tidak bisa dilepaskan. Nah, saya makin langsung ke Kak Ahmad Budi, bisa menceritakan, mengungkapkan bagaimana sistem kesehatan ini. Terima kasih Pak Heri atas kesempatannya, dan terima kasih pada kawan-kawan Kamisan telah mengundang safety di diskusi kali ini. Ya, sebenarnya sih problem terbesar kesehatan kita ini ya mengenai lebih ke akses ya, dan juga ilmu kesehatan itu sendiri menjadi elit di kalangan masyarakat kan. Nah, pertama untuk akses itu udah lama sekali sebelum pandemi juga masalah akses kesehatan ini terutama bagi kawan-kawan buruh, urban poor, trans ataupun difabel itu menjadi persoalan yang sangat mendasar ya. Lalu ditambah lagi pandemi kan, di mana semua orang bisa saja mendadak menjadi sakit terkena virus gitu. Nah, itu ya harusnya kita tidak lagi mempermasalahkan administrasi dan segala macamnya.
Nah, itu menjadi masalah kan. Kalau misalkan trans kan secara administrasi sendiri kan dia bisa saja ada yang kemudian dia tidak memiliki KTP dan segala macam, yang kemudian itu menjadi penghambat untuk dia mendapatkan akses kesehatan itu sendiri. Nah, di selama pandemi ini juga beberapa kasus juga banyak mengenai trans yang kesulitan untuk mendapatkan akses COVID-19. Nah, terus lagi juga terkait ilmu kesehatan sendiri yang kemudian itu menjadi sangat elit ya, di mana ilmu ini hanya bisa diakses oleh ya bisa disebut dengan orang yang memiliki uang berlebih, kemudian dia bisa bersekolah kedokteran atau perawat gitu ya. Nah, disitulah dia baru bisa mengetahui apa namanya ilmu-ilmu kesehatan. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan sangat mendasar. Harusnya kan kesehatan ini tuh menjadi tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Nah, sedangkan masyarakat sendiri atau diri kita sendiri kan kurang memahami tuh tentang kesehatan ini sendiri bagaimana gitu, bagaimana cara menanggulangi misalkan flu, kita terkena flu itu bagaimana sih kita menanggulanginya secara organik gitu, nggak perlu dengan harus datang ke dokter misalkan seperti itu. Kalau kalau sakitnya berat baru kita bisa ke dokter. Permasalahan ilmu kesehatan dasar itu sendiri menjadi masalah kan. Nah, ini yang kemudian tidak menjadi tidak disinggung oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 ini gitu. Nah, jika itu dilakukan kan sebenarnya praktek ini tuh sebenarnya malah muncul dari inisiatif masyarakat kan, di mana masyarakat saling bahu-membahu membangun inisiatif kesehatannya sendiri. Itu bisa seperti ya mengkampanyekan seperti mencuci tangan, itu manfaatnya mencuci tangan itu seperti apa, terus bersin itu baiknya seperti apa, karena kalau bersinnya asal-asalan itu akan mengeluarkan apa. Nah, informasi-informasi itu malah datang dari inisiatif-inisiatif masyarakat, di mana itu harusnya kan negara yang kemudian ikut andil ya mempromosikan itu. Nah, lalu juga selain itu juga kalau di COVID ini yang kita lihat itu masyarakat sendiri yang kemudian membentuk kolektif sendiri untuk menangani pasien yang terkena positif. Nah, itu kan banyak tuh teman-teman juga mungkin pernah dengar kan, bantu warga. Nah, di mana warga itu bahkan mencarikan relawan dokter yang mau jadi relawan sendirilah yang bersedia untuk tidak dibayar gitu demi untuk memberikan informasi. Nih gua nih sebagai masyarakat pengen bantu masyarakat nih yang terkena gimana ya, karena dilihat juga dari fasilitas yang sekarang ini nih lagi pandemi kan banyak yang kolab ya, rumah sakit itu banyak sekali kedatangan pasien kan, itu juga tidak mungkin yang isolasi mandiri untuk dirujuk ke rumah sakit. Jadi bagaimana caranya kemudian pasien yang isolasi mandiri ini bisa kita jaga bareng-bareng oleh tetangganya misalkan. Nah, itu kan di situ banyak kan masyarakat mencari relawan dokter, terus ada dokter, terus ada dokter yang bersedia, kemudian dia mau mengasih pemahaman terkait ya kalau misalkan dia demam, pertama kan dia akan dikasih petunjuk seperti cara mengecek suhu tubuh, cara mengecek yang paling baru tuh kadar oksigen ya, apakah dia terkena sesak nafas atau tidak kan, itu yang paling baru kan di gelombang yang terakhir ini. Nah, itu yang seharusnya dipakai atau diterapkan oleh pemerintah gitu. Bagaimana kesehatan ini bukan lagi menjadi barang elit, tapi masyarakat juga setidaknya tahu nih cara untuk menjaga tubuh mereka. Kalau nggak masyarakat ya tetangganya, siapa yang tahu untuk mengingatkan sama temannya bahwa ini kamu sudah dalam keadaan sehat loh. Jadi kamu harusnya sebaiknya seperti ini. Nah, hal yang seperti itu seharusnya tidak perlu gitu, satu masyarakat yang tidak enak badan dia harus ke rumah sakit gitu.
sebenarnya itu kan bisa dilakukan oleh tetangganya sendiri, misalkan atau oleh dirinya sendiri. Nah, jika itu harus yang praktek sekarang kan kita demam sedikit ingin periksa harus ke dokter. Nah, untuk kawan-kawan difabel sendiri kan itu menjadi sebuah masalah kan, di mana transportasi dari rumahnya ke rumah sakit itu juga harus memerlukan upaya yang ekstra gitu ya untuk kawan-kawan yang difabel gitu. Nah, itu yang harusnya kita kan tanggulangi dari distribusi ilmu kesehatan itu. Nah, lalu safety sendiri sih inginnya mendorong puskesmas ini tuh sebagai pusat kesehatan masyarakat yang benar-benar menyediakan ilmu atau mendistribusikan ilmu kesehatannya sendiri ke masyarakat lingkungannya gitu. Jadi kan kalau sekarang nih puskesmas malah berperan sebagai klinik pada umumnya gitu ya kan. Kalau klinik mah itu ya udah itu karena didirikan oleh swasta, dia ingin bertujuan untuk mengambil profit dari orang yang konsultasi ke situ kan, kemudian dikasih obat. Nah, puskesmas harusnya berperan lebih dari itu. Dia harusnya mendistribusikan ilmu kesehatan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu yang sampai sekarang belum terjadi sih di pemerintahan ini. Itu kali ya Bang Heri. Ya. Organisasi yang rajin dalam isu kesehatan, apalagi di masa pandemi. Jadi Kang Budi sendiri sudah memaparkan bahwa yang kesehatan ini menjadi salah satu isu elit. Bagaimana elit itu yang seharusnya dilakukan pemenuhan oleh negara, tapi sebaliknya gitu, diutamakan langkah-langkah pasar gitu ya, jual beli keuntungan gitu. Nah, tapi selama pandemi pun ya, salah satu yang mungkin relate dengan isi demokrasi ini kan terjadi bahwa gerakan rakyat bantu rakyat pun jamuran ya, tidak hanya di kota Bandung saja, tapi kita bisa lihat beberapa movement gerakan rakyat bantu rakyat pun kolektif kecil itu di berbagai wilayah yang menandakan bahwa ya, negara selangkah lebih maju dibanding negaranya dalam respon kesehatan. Dan yang terakhir mungkin saya akan mempersilahkan satu lagi sumber dari teman-teman Wadas Melawan ya, ada Pak Arofah. Kan Pak Arofah? Ya, halo. Oh ya, Pak Arofah ini merupakan satu perempuan yang sampai sekarang dari beberapa itu bahwa demokrasi ini identik dengan kondisi demokrasi ini identik dengan kekerasan negara, masuk dengan warga Wadas sendiri itu yang sampai sekarang mempertahankan ruang hidupnya dan dihadapkan juga gitu dengan kondisi sikap negara yang represif. Terus selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan Pak Arofah ya, bagaimana sekarang dengan warga Wadas itu update-nya seperti apa. Ya, sekaligus memperkenalkan juga ke teman-teman gitu. Seperti itu. Silakan Pak Arofah. Baik, sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar. Selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Aksi Kamisan Bandung yang sudah mengundang saya ya ikut diskusi sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Arofah, perwakilan dari Gempa Dewa atau gerakan Gempa Dewa Gerakan
masyarakat peduli alam Desa Wadas seperti itu. Sebelumnya untuk mungkin ada 1-2 teman-teman yang udah tahu ya apa Wadas itu merupakan kalau saat ini adalah daerah konflik agraria, yang mana apa konflik itu terjadi setelah Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit yang rencananya mau digunakan untuk apa? Rencananya mau digunakan untuk bahan material ya, bendungan bener yang katanya masuk proyek strategis nasional seperti itu. Nah, nah kalau dalam tema hari ini apa demokrasi hari ini itu apa kita sebagai warga Wadas sendiri belum bisa apa artinya belum bisa masuk demokrasi itu belum berlaku kayak gitu. Karena apa? Karena penetapan lokasi itu sebelumnya warga Wadas sendiri tidak dilibatkan oleh pemerintah saat menentukan kalau Wadas itu ditetapkan sebagai lokasi penambangan seperti itu. Nah, mungkin saya lebih ke cerita dulu ya dari kronologisnya. Kronologis Wadas saat ini. Jadi Wadas itu saat pertama kali itu ada sosialisasi untuk penetapan lokasi penambangan di Wadas itu tahun 2017 ya. Tahun 2017 waktu itu kita sudah melakukan penolakan saat pemrakarsa yaitu BPWS yang melakukan sosialisasi itu kita serentak untuk menolak kayak gitu. Tapi pada kenyataannya tahun 2018 itu malah timbul izin. Ada izin yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah yang isinya menetapkan Wadas sebagai lokasi penambangan. Padahal kita menolak rencana penambangan itu bukan karena kita sebagai warga Wadas itu sebagian berpenghasilan sebagai petani yang mana hidupnya itu sangat tergantung dengan kondisi alam di sana. Bahkan Wadas itu tidak hanya sekedar tanah atau batuan, di sana itu ya ruang hidup kita lah. Jadi misalkan Wadas itu benar-benar dijadikan lokasi penambangan, kita mau di mana kayak gitu. Dan akibat dari penambangan itu sendiri, Wadas itu yang secara lokasi merupakan masih jajaran pegunungan. Jadi Wadas itu di daerah lereng yang apabila nanti ditambang lereng itu bisa kemungkinan besar malah Wadas sendiri itu akan hilang kayak gitu. Itu yang jadi pertimbangan kita. Selain itu kita juga ada 27 mata air. 27 mata air itu yang selama ini menghidupi warga Wadas. Jadi di Wadas sendiri itu untuk kebutuhan air kita sudah terpenuhi dari alam. Kita nggak pernah beli air kayak gitu. Itu untuk penolakan. Selama ada rencana penambangan itu karena kita sudah bergabung jadi satu untuk serentak menolak penambangan di Wadas, kita membentuk sebuah organisasi yang namanya Gempa Dewa tadi, Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Nah, itu wadah organisasi yang mewadahi perjuangan kita. Selain kita membentuk organisasi, kita juga melakukan audiensi kepada para pemrakarsa, kepada pemerintah juga seperti BPN, Kapolres Purworejo, di tingkat daerah kabupaten juga di daerah tingkat gubernur. Seperti itu. Nah, terus untuk bendungan bener itu sendiri yang katanya ditetapkan sebagai
proyek strategis nasional, kalau kita lihat fungsinya itu untuk siapa? Karena rencananya itu selain untuk mengairi daerah di sekitar bendungan, pasokan air itu lebih dari 50% itu mau dialirkan ke bandaranya yang di Kulon Progo itu. Jadi untuk pembangunan bendungan sendiri, pembangunan ekonomi untuk masyarakat itu sebenarnya ya patut dipertanyakan itu untuk siapa, karena jelas di sana itu hanya untuk para pemilik modal seperti itu. Selain itu dampak-dampak yang sudah diakibatkan oleh di tapak bendungan sendiri itu sudah kita saksikan banyak kayak gitu. Mereka juga kehilangan lahan karena sudah diganti itu. Jadi saat ini mereka juga uang yang mereka buat ganti rugi itu udah habis. Mereka juga tidak bisa mengolah tanah itu yang tadinya mereka juga sebagai petani di sana kayak gitu. Nah, untuk perjuangan Wadah sendiri sampai saat ini masih, jadi kita karena sudah yang terakhir itu keputusan Gubernur Jawa Tengah yang kemarin kita sidang di PT UN Semarang itu kan hasilnya kita kalah di persidangan, tapi untuk hari ini kemarin itu tanggal 14 itu kita mengajukan kasasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang kayak gitu. Dan untuk di Wadah sendiri kita masih siaga, jadi tiap hari itu kita bikin di sana udah ada pos penjagaan di masing-masing wilayah kayak gitu yang dirasa nanti ada peluang pengukur tanah yang masuk di Wadas kayak gitu. Karena belajar dari beberapa peristiwa kemarin sempat ada pengukuran ilegal. Nah, dari situ kita mulai membentuk pos penjagaan di tiap daerah kayak gitu. Itu kita lakukan tiap hari. Jadi siang hari, sore hari, malam hari itu ada penjagaan di setiap pos kayak gitu. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, Mas Heri. Baik, terima kasih Mbak Ropah atas tadi pemaparannya. Dan ya, memang kalau kita lihat dari Wadas ya, teman-teman Wadas melawan itu bahwa sampai sekarang bukti bahwa proyek strategis nasional pun masih berjalan gitu. Padahal pada masa pandemi gitu ya. Nah, hak kesehatan warganya, tapi itu pemerintah yang masih tetap jadi masih tetap dijawab dengan kepentingan ekonomi gitu. Modal itu, dan jadi tadi warga Wadas itu menyebutkan bahwa ini untuk bendungan, tapi bendungannya buat siapa? Itu sudah jelas diberpihakkan sampai mana itu, dan kita bisa merefleksikan negara ini pada siapa. Dan itu tadi teman-teman warga Wadas pun sudah melakukan beberapa langkah-langkah selain aksi-aksi damai dan langkah-langkah di pengadilan pun dilakukan, walaupun di pengadilan, tapi kita tetap harus support juga buat teman-teman Wadas untuk tetap mempertahankan ruang hidupnya. Nah ya, teman-teman bisa melihat itu pengadilan sekarang wataknya seperti apa. Dan ya, salah satu pun teman-teman juga bisa melihat di beberapa media sosial bahwa warga Wadas pun bayangi tindakan represif ya. Cek juga di Instagramnya ya Pak, Wadas Melawan ya kalau nggak salah, untuk mengetahui informasi-informasinya. Seperti itu. Nah, karena sudah
para narasumber memaparkan masing-masing, kira-kira saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya. Pertanyaan ini bisa diajukan lewat kolom chat maupun melalui fitur raise hand. Saya akan silakan langsung ajukan pertanyaannya. Raise hand. Oh ya, silakan buat Kang Rido atau Mas Rido untuk melakukan pertanyaan. Bismillah, terima kasih sebelumnya kepada Kang Heri yang telah memberikan waktunya untuk bertanya. Ya Kang ya. Mungkin saya ingin sedikit bertanya, apa sih yang akan terjadi gitu apabila bagian kesehatan dari kita, misalkan seperti puskesmas atau rumah sakit, itu mengalami pincang gitu, atau hilang kepercayaan dari masyarakat gitu. Terima kasih Kang. Oh ya, jadi saya ulangi lagi ya, Kang Rido tadi pertanyaannya bahwa jika lembaga kesehatan negara pincang, apa yang akan terjadi gitu ya, lebih seperti itu. Nah, mungkin karena ini terkait kesehatan itu buat Kang Ahmad Budi kali ya yang bisa tepat melakukan menjawab pertanyaan Rido ini. Silakan Kang Ahmad Budi. Ya, sebenarnya kan tujuan pemerataan informasi yang tadinya dari elit rumah sakit kayak gitu kan ke masyarakat, itu kan tujuannya agar masyarakat lebih aware, terus kemudian dia bisa merecovery dirinya sendiri kan. Nah, tapi kalau gitu kan apa tadi pertanyaannya, jika salah satu dari itu menjadi pincang kan, puskesmas ataupun itu, atau tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, sebenarnya gini, kalau kesehatan kan sekarang nih, kalau yang masih sakit-sakit biasa itu kan kita masih bisa, imun tubuh ini masih bisa recovery sendiri ya, atau dengan bantuan olahraga atau makan makanan dengan sehat. Nah, kalau misalkan sakitnya udah berat nih, nah dia letak keelitan rumah sakit ini. Nah, kita butuh peralatan-peralatan itu. Jadi tetap juga tidak mungkin juga masyarakat tidak percaya dengan rumah sakit karena peralatan canggih untuk kesehatannya sendiri ada di rumah sakit sih. Lalu kemudian ya alangkah baiknya, tapi pemahaman kesehatan dasar itu ada di putaran masyarakat itu sendiri gitu. Tujuannya ya tadi, kalau rumah sakit ini kan mencari untung juga nih dari penjualan obat mereka. Nah, sebenarnya kan kalau untuk sakit-sakit ringan itu bisa diakali dengan olahraga atau makanan sehat. Nah, itu ya yang kemudian akan membebani nih masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses itu kan. Nah, yang harusnya juga itu negara yang kemudian menyediakan obat-obatan itu secara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Tapi itu kan untuk mengantisipasi hal itu tidak terjadi. Jadi harus ada pemahaman di masyarakat itu sendiri. Seperti itu ya. Ya, terima kasih buat gimana Rido, apa pertanyaan atau sudah cukup? Nah, mungkin saya lanjutkan. Ada juga yang raise hand dari Nur Rafiq Setiawan. Silakan Nur Rafiq untuk bisa mengajukan pertanyaan. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafiq Setiawan. Saya perwakilan dari Himpunan Majelis Santuy dari Bandung. Ingin bertanya tentang analisis dampak lingkungan yang memang ini berkaitan dengan hak asasi manusia ya tentunya. Nah, salah satu faktor dari analisis dampak lingkungan ini kan dampaknya kepada beberapa warga sekitar gitu kan. Seperti tadi contoh kasus Desa Wadas yang perlahan digerus oleh perusahaan pertambangan gitu kan. Itu kan maksudnya desa ya, maksudnya
suatu wilayah dan satu wilayah tersebut tuh sudah menolak gitu kan. Bagaimana jika dari desa tersebut itu tidak ada yang namanya perlawanan ataupun tidak ada namanya konfirmasi kepada perusahaan itu, sedangkan saya misalkan melihat satu desa itu diam saja gitu. Apakah dari saya sendiri bisa mengajukan gugatan kepada hukum atau kita harus cari teman-teman dulu nih, kita harus rame-rame dulu untuk bisa menggugat gitu loh. Saya bisa sendiri atau harus barengan begitu. Baik, tadi dari Kang Nur Rafiq ya, bukan mahasiswa santuy. Iya, betul. Bisa santuy. Yang bertanya bahwa ya ini terkait AMDAL yang lebih spesifik gitu. Adanya AMDAL ya dari yang berdampak atau apakah dapat datang atau langkah-langkah mungkin kali ya kan ya. Secara hukum itu harus berkelompok atau dapat secara individual pun gitu. Mungkin kalau dari Kang Zaki ada tanggapan, pertanyaan? Seharusnya ini dijawab oleh LBH ini. Memang seharusnya. Iya, setahu saya sih memang sebaiknya harusnya warga yang bergerak. Jadi kalau katakanlah orang di luar satu kawasan yang terdampak ini melihat ada kerugian warga ya, kalau saya kan lebih banyak di bidang kampanye ya, akan dengan lebih menganjurkan agar kita mengorganisasi warga sih untuk melakukan perlawanan kalau memang warga akan dirugikan dari sebuah proyek gitu. Nah, mengorganisasi ini kan tidak mudah ya gitu. Kita harus mentransfer pengetahuan, kita harus memberikan pemahaman. Tapi di saat yang sama juga kita harus memahami pola pikir warga terhadap ruang hidupnya gitu. Tapi saya pikir contoh-contoh seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di Desa Wadas itu kan sudah bagus ya gitu. Upaya hukum dilakukan gitu, menjaga desa dilakukan gitu, perlawanan juga dilakukan. Tapi terkait itu saya ingin mengomentari gitu. Saya memang betul-betul khawatir ya dalam kondisi negara seperti ini sekarang, di mana hukum itu seringkali digunakan oleh kekuasaan dan berpihak pada kekuasaan. Karena kita melihat banyak contohnya belakangan ini ya. Misalnya dalam kasus pelanggaran HAM, tragedi Semanggi gitu ya, Ibu Sumarsih sebagai orang tua korban tragedi Semanggi menggugat Jaksa Agung yang menyatakan bahwa Jaksa Agung itu menyatakan bahwa tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM. Jaksa Agung digugat ke PT UN. Dimenangkan itu Ibu Sumarsih oleh PT UN. Tapi kemudian jaksanya naik banding. Ibu Sumarsih dikalahkan. Ibu Sumarsih kemudian mengajukan kasasi. Dikalahkan juga. Ini menunjukkan watak, yang saya khawatir, betul-betul khawatir, ini akan dihadapi oleh warga Wadas. Gitu. Bagaimana watak hukum dan watak elit pemerintahan kita sampai sedemikian rupa gitu. Ini untuk urusan yang sebetulnya untuk kasus Semanggi gitu ya misalnya, kan tidak ada urusan ekonominya gitu di sana sebetulnya. Ini urusan pengakuan negara bahwa terjadi pelanggaran HAM saat tragedi Semanggi. Yang bukti-buktinya sudah begitu banyak gitu. Ada. Apalagi yang berkaitan dengan ekonomi gitu. Di mana aktor-aktor yang berperan katakanlah dalam konflik agraria seperti yang dihadapi oleh warga Wadas itu lebih kompleks lagi. Ada aktor lokal gitu. Pemkab, Pemprov, sampai ke pemerintah pusat, belum perusahaan-perusahaan, belum kontraktor-kontraktor, gitu, belum BPN, belum kita bicara tentang di proses peradilannya, gitu. Nah, kembali lagi ke masalah itu, ya kita sebagai masyarakat sipil harus betul-betul ikut terlibat gitu dalam perjuangan
warga Wadas untuk ikut setidak-tidaknya mengawal agar teman-teman Wadas ini bisa mempertahankan ruang hidupnya. Karena ya sangat tidak masuk akal ya kalau saya melihatnya dari kacamata hak asasi manusia gitu. Bagaimana orang yang sudah tinggal bergenerasi-generasi di sebuah wilayah di mana dia hidup dari ruang hidupnya itu gitu, dari alam sekitarnya, tiba-tiba datang aktor luar, dalam hal ini negara, menetapkan wilayah itu sebagai bagian dari proyek strategis nasional tanpa berkonsultasi, dan memaksakan kehendaknya itu gitu. Bagi kami sih ya sudah merupakan pelanggaran hak gitu itu, di mana aspirasi warga tidak didengar, bahkan warga tidak dilibatkan gitu. Jadi ya kawan-kawan dimanapun berada, saya pikir harus mencermati ini karena resiko-resiko yang dihadapi oleh teman-teman di Wadas itu sangat tinggi gitu, dan ini terjadi di banyak tempat dan sudah banyak contoh kasusnya gitu. Bahkan di Jawa Barat dulu kan kita ada bendungan apa itu yang baru diresmikan Jokowi waktu itu tuh, Jati Gede ya. Itu kan kalau kita belajar dari sejarah konflik Jati Gede aja, kita harus betul-betul waspada akan resiko-resiko yang dihadapi oleh teman-teman di Wadas gitu. Mungkin beragam aksi solidaritas itu bisa dilakukan dengan berbagai dilakukan di berbagai medium dan berbagai cara gitu. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai warga yang turut merasakan resiko yang akan dihadapi oleh warga Wadas harus ikut terlibat dalam pengawasan. Ya, terima kasih Pak Jaki atas jawabannya tadi buat tanya dari Nur Rafiq, dan memang ya gitu. Jadi tadi pasti dijawab dengan LBH itu. Ya, kalau dari kami pun di LBH ya teman-teman juga pasti dapat menggunakan langkah-langkah seperti yang Wadas lakukan. Tapi melihatkan juga jadi perhitungan juga bahwa sekarang kondisi kita sekarang seperti apa, keberpihakannya seperti apa juga. Kalau berpihak yang masih ke pembangunan pendirian atau terbitnya izin AMDA pun bakal akomodir tersebut gitu. Sehingga apa yang dilakukan selain jalur sidangan, jalur audiensi itu dilakukan ya tetap teman-teman Wadas itu tetap bertahan. Dari Mbak Rofah juga menyatakan bahwa membuat sistem pertahanan yang sangat lokal gitu para warga Wadas membantu atau berjejaring dengan komunitas-komunitas lain buat strategi-strategi kampanye yang bisa dapat dilakukan untuk bisa menggalang dukungan solidaritas yang lebih luas. Bagaimana Kang Nur Rafiq pada pertanyaan itu? Ya, jadi saya menarik kesimpulan dari Kang Zaki dan juga Kang Heri bahwasanya memang pada saat melihat situasi chaos seperti ini gitu kan, berarti kita tidak bisa melakukan secara individu, berarti kita harus menggunakan cara kampanye dan juga mengajak teman-teman dalam mengupayakan sebuah perlawanan istilahnya ya, perlawanan terhadap suatu hukum yang istilahnya keluar dari ranahnya gitu. Karena memang pada dasarnya demokrasi ini kan harus dilihat dari segi publik gitu kan, dari pendapat publik, argumentasi publik, dan juga kemaslahatan hak asasi manusia, kemaslahatan hak publik juga kan termasuk dalam unsur demokrasi itu sendiri gitu. Kalau saya melihat memang AMDAL Anas Dampak Hikmon ini ya memang akhir-akhir ini sangat disayangkan ya tentunya, karena pelaku usaha seperti stakeholder lain, pejabat-pejabat lain di tengah pandemi COVID juga memang mengentengkan situasi gitu. Memang pada dasarnya seperti contoh kasus korupsi di Cimahi yang dibuat proyek rumah sakit terus habis itu dikorupsi, itu kan termasuk termasuk pelanggaran korupsi, pelanggaran bangunan, pelanggaran
kesehatan, terus juga pelanggaran analisis dampak lingkungan juga itu termasuk gitu kan. Dan selain kasus Cimahi juga mungkin yang lain juga banyak gitu. Ya salah satu faktor etika yang buruk ya dari situ tentunya, dari ketidakpedulian kondisi dan juga hukum yang berlaku di Indonesia kan. Dan lihat juga indeks kepercayaan publik juga akhir-akhirnya juga menurun karena tidak ada transparansi baik itu data informasi apa segala macam, itu kan dibungkam gitu sebenarnya istilahnya. Saya lebih salut ke situlah ke pendapat Kang Zaki dan Kang Heri mengenai dampak lingkungan dan juga hukum yang berlaku untuk bisa lebih mendorong masyarakat, memobilisasi masyarakat untuk bisa mengangkat sebuah kasus di Indonesia dengan cara bersama-sama begitu. Terima kasih Pak Rafiq. Mungkin Pak Aropah ingin menanggapi atau berikan respon. Ya, halo. Mungkin untuk tadi ya, selain kita sih untuk perjuangan memang yang sekarang yang jadi tumpuan kita memang solidaritas dari kawan-kawan seperti itu. Dari mulai awal kasus itu memang banyak solidaritas yang membantu perjuangan kita kayak gitu. Mungkin ya mengajak juga sama teman-teman lain untuk ikut bersolidaritas di Wadas seperti itu karena kebanyakan banyak daerah lain yang mengalami hal yang sama seperti di Wadas cuma belum terblow up di media seperti itu. Mungkin itu dulu Mas. Baik Mbak Aropah, terima kasih atas tanggapannya. Tadi sempat ada lain ya, present. Jadi ada Kang Kosala ya. Kosala sempat melakukan present. Silakan, siap tanya. Siap pertanyaannya apa? Oke, ya terima kasih atas kesempatannya Mas Moderator, Mas Heri Pramono. Perkenalkan saya Kosala Sarityasa dari Probolinggo, Jawa Timur. Sebenarnya menarik sekali pembahasan yang kita bahas hari ini, terutama untuk Desa Wadas. Sebenarnya dari awal saya melihat kasus ini itu saya langsung teringat dengan kasus Desa Samin kalau nggak salah yang ada di Jawa Tengah juga tentang pembangunan pabrik semen kalau nggak salah. Nah, ini yang saya soroti dari sini ini sebenarnya saya sangat mengapresiasi tentunya bagaimana penolakan pergerakan-pergerakan di sana saat terjadinya pelanggaran seperti ini di mana sumber daya alam dieksploitasi seperti itu dan tidak menyisakan mungkin untuk masyarakat di sana. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira ke depannya ini akan menjadi seperti apa? Karena seperti yang kita ketahui sendiri kalau misalnya kita mengacu dari kasus Desa Samin sendiri, mereka sampai melakukan aksi menyemen kaki di depan kantor kepresidenan dan buktinya sampai sekarang sayangnya usaha-usaha mereka itu tidak membuahkan hasil yang maksimal gitu. Kiranya bagaimana ini tidak terulang lagi untuk kasus Desa Wadas ini. Kira-kira langkah seperti apa yang mungkin akan dilakukan ke depannya atau mungkin dari teman-teman ada memiliki pandangan agar apa yang mereka tuntut itu dapat dapat terlaksana, dapat tercapai gitu untuk kebaikan masyarakat Desa Wadas tentunya. Mungkin ada yang memiliki pandangan. Saya ingin ya kalau saya menempatkan diri saya di sana, jujur kayak ini sebuah kasus yang sangat susah karena tadi sendiri pun sempat disinggung kan kalau kita mau masuk ke sana ya kita akan melihat bagaimana sih wajah hukum sebenarnya itu dan itu bukan suatu hal yang menyenangkan menurut saya untuk masyarakat Desa Wadas sendiri. Mungkin ada yang tanggapan, itu pertanyaan dari saya Mas Heri Pramono, terima kasih atas waktunya. Baik, Mas Kosala, tadi sempat tanya gitu, bagaimana ke depannya gitu. Seperti ini dapat dijanjikan gitu. Ada yang mau menanggapi? Ya, saya coba sedikit menanggapi. Ya kita bicara dalam konteks pertarungan antara warga dengan negaranya gitu. Itu memang tidak ada rumus yang pasti gitu. Misalnya kawan-kawan Samin dulu
sampai berdemo di depan istana gitu dan tidak menghasilkan apapun. Ya memang ketika kita berhadapan dengan negara, mereka tuh kan punya segala alat dan kekuasaannya gitu untuk merepresi, untuk menindas gitu, untuk menghentikan upaya-upaya yang dilakukan oleh warga gitu. Nah, satu-satunya yang saya pikir yang masih bisa terus kita lakukan adalah menggalang dukungan yang sebesar-besarnya, bukan hanya di Indonesia, tapi juga kita memanfaatkan jaringan di seluruh dunia gitu. Isu lingkungan ini kan sedang jadi perhatian banyak orang ya. Gitu. Kawan-kawan yang bergabung dalam misalnya di Desa Wadas atau koalisi-koalisi yang bergabung di untuk solidaritas Desa Wadas, itu memang harus selalu berupaya mencari ruang-ruang baru untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi di Desa Wadas sebetulnya gitu, dan apa yang sedang dihadapi ketika berproses hukum gitu, agar semua pihak mengawasinya. Itu pun belum tentu berhasil gitu, tapi saya pikir ini sebuah upaya yang membutuhkan nafas panjang. Yang dibutuhkan memang konsistensi, energi yang diatur dengan cukup gitu ya, agar jadi kita memang betul-betul harus mempersiapkan diri bahwa ini adalah perjuangan yang panjang. Tidak bisa berhasil dalam waktu dekat, apalagi yang dihadapinya negara gitu. Dan negara yang dihadapinya negara model seperti kita ini, yang sekarang sedang melakukan represi besar-besaran di segala aspek gitu. Jadi saya sangat berharap teman-teman Wadas betul-betul punya strategi yang jangka panjang gitu untuk menghadapi segala proses ini. Karena ya yang kita hadapi kekuatan negara beserta modal-modalnya, mereka punya aparat, mereka punya uang gitu, mereka punya struktur, mereka punya segalanya, mereka punya gitu untuk melawan warga desa gitu, bayangkan gitu. Nah, logika seperti inilah, gambaran-gambaran seperti inilah yang menurut saya harus selalu disebarkan kepada siapapun, agar tidak hanya warga Wadas, tidak hanya warga Jawa Tengah, tidak hanya warga Pulau Jawa gitu yang beraksi, tapi seluruh Indonesia dan seluruh dunia gitu untuk bicara, untuk ikut menekan pemerintah agar membatalkan rencana-rencana yang mereka akan lakukan di Desa Wadas gitu. Saya pikir banyak ya gerakan-gerakan kejadian-kejadian di belahan dunia lain, misalnya perusakan hutan Amazon gitu di Amerika Selatan yang mendunia isunya gitu. Karena memang kita membutuhkan solidaritas warga seluruh dunia untuk menghadapi kekuatan semacam ini gitu. Saya pikir kalau ada solidaritas seluruh dunia, membangun jaringan pertemanan gitu ya dengan berbagai aktivis yang ada di negara kita sendiri maupun di seluruh dunia, tekanan-tekanan itu akan semakin kuat kepada pemerintah, dan pemerintah takut loh gitu untuk menghadapi gelombang protes dari seluruh dunia gitu. Tapi sekali lagi itu pun bukan resep yang pasti berhasil. Tapi saya bukannya mau pesimistis gitu, tapi kita bisa melihat sejarah baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain, pertarungan warga melawan negaranya sendiri dalam kasus-kasus agraria, dalam kasus-kasus lingkungan hidup, itu memang berat dan harus menjaga energi gitu. Bahkan mungkin perlawanan ini harus diregenerasikan ke anak cucu. Tidak hanya oleh kawan-kawan yang hidup hari ini gitu, tapi perlawanan itu harus diwariskan gitu. Pemikiran-pemikiran ini bahwa kita hidup di ruang hidup ini, di alam yang mencukupi kita ini, itu harus diajarkan terus-menerus gitu ke generasi-generasi selanjutnya, agar perlawanan itu bisa tetap panjang. Karena negara dengan sistemnya, dengan aktor-aktornya yang wataknya seperti itu dari dulu sampai sekarang, itu juga punya regenerasi. Mereka akan terus-terusan bersikap seperti itu gitu. Nah, kita harus melakukan berbagai lini, termasuk juga memberikan lobby-lobby ya terhadap aktor-aktor negara gitu.
dan juga memberikan banyak pendidikan kepada seluruh elemen masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh warga Wadas ini merupakan hak asasi. Setidak-tidaknya kalau berganti rezim, mudah-mudahan rezim berikutnya tuh punya kesadaran tentang hak warga. Gitu. Lobby-lobby itu perlu dilakukan, pendidikan itu perlu dilakukan, tidak hanya aksi yang frontal gitu ya, tapi betul-betul di segala lini itu yang bisa saya sarankan gitu. Dan jangan lupa ya dengan era internet sekarang itu berjejaring jauh lebih mudah. Teman-teman harus membangun jejaring itu tidak hanya di Indonesia tapi secara global. Baik, terima kasih Zaki. Mungkin kalau dari Mas Joko ada yang menanggapi. Oh, terima kasih. Kalau idealnya sistem demokrasi kita kan memungkinkan rakyat itu punya wakil gitu ya, idealnya ya, kalau itu jalan. Artinya orang-orang yang duduk di DPR itu mestinya itulah yang merepresentasikan rakyat berikut segala kepentingannya di akar rumput gitu ya. Nah, artinya ketika mereka membuat aturan, membuat anggaran dan sebagainya, kewenangan mereka itu gitu ya, itu mempertimbangkan kepentingan warga, kepentingan rakyat gitu kan. Demokrasi kan kayak gitu. Cuman persoalannya di negara kita hari ini seperti yang dikatakan Zaki gitu ya. Kalau mau berpikir ideal seperti itu akan sangat rumit urusannya gitu ya. Idealnya kita membentuk partai yang serba bagus, lalu menitipkan orang-orang bagus di situ, lalu dia bisa bertarung di paripurna dewan, lalu menghasilkan anggaran atau juga undang-undang yang pro rakyat misalnya. Kan itu idealnya tuh demokrasi kayak gitu. Tapi ketika sistemnya tidak jalan, ketika bahkan untuk membentuk partai politik atau menitipkan orang baik di partai politik pun nggak jalan, ya saya pikir yang realistis yang dilakukan saat ini ya memang itu sebaik-baiknya melawan memang. Dan saya pikir tidak ada cara lain selain yang kecil-kecil, simpul-simpul itu lalu bertemu, lalu menggelinding menjadi besar gitu. Nah, kemudian saya percaya kalau masing-masing dari kita dengan peran kita masing-masing itu punya sumbangan gitu ya. Maksudnya gini, maksudnya teman-teman di Wadas misalnya juga punya peran apa yang bisa dikerjakan. Lalu teman-teman yang berjejaring di komunitas sipil, gerakan sipil itu juga bisa melakukan sesuatu. Lalu misalnya kami di media, di pers itu juga bisa melakukan sesuatu untuk merawat keyakinan pada nilai-nilai yang disebut baik, merawat keyakinan pada pentingnya penghormatan pada HAM itu. Nah, dan semua dari kita yang punya profesi-profesi berbeda, punya peran-peran berbeda, saya pikir bisa menyumbang sesuatu lah untuk terus merawat itu. Nah, realistisnya kalau menurut saya itu melawan sebaik-baiknya, lalu sebisa mungkin menyatukan sebanyak mungkin simpul itu gitu supaya lebih besar, supaya lebih bertenaga, supaya lebih didengar gitu. Kalau mengubah sistem kayaknya akan sangat panjang dan rumit. Gitu kali ya. Ya, terima kasih Joko. Tadi sudah sampaikan bahwa kesulitannya atau apapun yang dihadapi, mungkin kekuatan rakyat sendiri yang bisa menghentikan lagi kondisi negara kita seperti ini. Mungkin Mbak Arafah ingin menambahkan selaku yang sampai saat ini masih berjuang ya Mbak. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya tadi kelanjutan perjuangan kita itu nanti gimana kayak gitu kan. Perlu saya akui perjuangan itu memang berat banget. Memang kita juga harus meluangkan waktu, tenaga, biaya, pikiran itu, dan itu sudah sejak lama kita lakukan kayak gitu. Untuk saat ini ya mungkin kita bahu membahu saling menguatkan satu sama lain kalau di lapangan seperti itu. Kalau di Wadas itu kan ada pertemuan mujahadah rutin sebagai respek untuk untuk konsolidasi itu ada rutinan mujahadah yang dilakukan tiap minggu.
Nah, dari sana kita saling membangun semangat itu lagi. Ya mungkin ada sih kekhawatiran itu pasti ada nanti ke depannya gimana, tapi untuk sampai saat ini kita ya masa kita diam aja kayak gitu, harus berjuang. Terus untuk kalau kita berjuang itu memang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun ya, karena kita pada dasarnya memperjuangkan hak yang melekat di tiap individu itu nggak bisa kita wakilkan sama siapapun. Nah, setuju banget sama pendapatnya Mas Joko tadi untuk kita berperan dimanapun itu kita bisa ikut berjuang di dalamnya kayak gitu. Mungkin itu Mas. Baik, Mbak Roma, terima kasih untuk menambahkan semangat dan impulsnya buat teman-teman. Dan diketahui juga warga Wadas pun tidak cuma sendiri ya, mungkin membentuk koalisi dengan beberapa teman-teman lainnya. Ada teman-teman mahasiswa dari Jogja juga ada media juga yang rajin ikut terkait dengan perjuangan warga Wadas. Sampai terakhir kan beberapa masyarakat sipil diundang ya Pak untuk bisa menghias dan grafiti gitu sebagai kita saling membantu. Jadi saling membantu pun sebagai caranya ya, caranya teman-teman menggunakan jempolnya untuk nge-like atau nge-share perjuangan warga Wadas itu menjadi salah satu bisa saling bersolidaritas. Nah, waktu mungkin saya akan ada satu lagi pertanyaan buat Kang Pram ya. Di chat bisa tanya langsung. Kalau di chat kan Pak Pram ini bahas atau tanyakan bahwa ada bahasan di XR Indonesia. XR Indonesia itu iya Kang, jadi kemarin tuh silakan. Baik, izin menanggapi juga dari tadi yang pernyataan dari Kang Zaki ya, kan membahas juga bahwasanya isu-isu perusahaan lingkungan di kita itu harus ya mulai bisa dinaikin ke kancah global gitu. Itu juga yang sedang kami coba upayakan gitu dari XR Indonesia untuk menaikkan gitu isu-isu perusahaan lingkungan kita ke XR global gitu. Jadi kawan-kawan yang di internasional juga bisa menyuarakan sebenarnya di Indonesia itu juga banyak perusahaan lingkungan juga yang terjadi gitu. Mungkin itu sih, dan mungkin barangkali nanti juga dari XR sendiri mungkin, tapi yang perlu beberapa saya tanyakan juga mungkin lebih ke ketika kita berbicara misalkan dinaikkan ke global gitu, cara apa saja yang bisa dilakukan gitu oleh teman-teman dari internasional seperti itu mungkin. Nah, Kang Pram, tapi tadi sempat menyebutkan XR. Nah, ini teman-teman masih ada yang belum tahu ya XR itu apa? Oh ya, ya XR itu Extinction Rebellion teman-teman. Jadi itu gerakan pembangkangan sipil untuk krisis iklim dan krisis ekologi. Itu kan. Baik, terima kasih ya tadi memberikan insight ya Kang Pram. Terus ada ini satu lagi, mungkin saya izinkan satu pertanyaan buat Kang Aditya Permana Putra. Silakan bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Izin semuanya para narasumber juga moderator, perkenalkan saya Aditya Permana Putra. Izin bertanya sih, sebetulnya saya yang menjadi keresahan saya hari ini dulu itu mengaca kepada dulu era Orde Baru, gerakan-gerakan itu entah itu mahasiswa, buruh atau masyarakat sipil itu
terorganisir gitu. Maksudnya dalam arti hari ini ingin menggulingkan rejim gitu, yaitu Soeharto. Nah, meskipun pola pengorganisiran konsolidasinya butuh lama gitu. Akan tapi hari ini mengaca pada hari ini ada banyak banyak faksi-faksi yang sulit terorganisir dan sehingga kita jadi banyak isu gitu. Nah, gimana sih pola pengorganisiran gerakan sehingga kita bisa sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi keresahan kita sama-sama. Kayak gitu sih, Kang. Terima kasih. Baik, pertanyaannya kesulitan dalam pengorganisiran ada perbedaan gerakan rakyat dari Orde Baru dan sekarang. Mungkin saya mau menanggapi ke sumber ya. Kang Zaki mungkin ada tanggapan? Pertama tadi yang dari Kang Pram ya, tentang apa yang bisa dilakukan dunia internasional gitu terhadap isu-isu yang terjadi di tingkat lokal kita gitu. Banyak sebetulnya yang bisa dilakukan. Hal paling sederhana gitu misalnya yang kami lakukan di Amnesty itu mengajak seluruh dunia untuk mengirimkan surat kepada presiden untuk menekan sesuatu gitu. Misalnya seperti yang dilakukan kami sekarang untuk isu Pak Saiful Mahdi di Aceh ya gitu, untuk meminta agar presiden memberikan amnesti kepada Pak Saiful Mahdi gitu. Ya, kami mengajak jaringan kami di seluruh dunia untuk mengirimkan email dan juga mention tweet Jokowi gitu untuk menekan dia agar segera memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi. Itu hal paling sederhana yang bisa dilakukan. Tapi juga ada hal-hal lain gitu yang lebih canggih gitu ya. Kalau kita berhasil menemukan jaringan yang tepat gitu misalnya, bisa katakanlah membuatkan film tentang Wadas terus kemudian diputar di berbagai negara gitu untuk menggalang dukungan atau bahkan mencegah investor untuk masuk ke desa Wadas gitu, itu bisa dilakukan. Misalnya seperti yang dilakukan teman-teman Watchdog di kasusnya Samin ya kalau nggak salah, dengan memutar film di Jerman gitu, terus kemudian itu mendorong komunitas masyarakat sipil di Jerman untuk menekan agar investor Jerman yang akan masuk ke wilayah itu tidak jadi tidak jadi berinvest di sana gitu. Berbagai cara bisa dilakukan. Atau kalau kita bisa menemukan pihak-pihak, kan kalau di luar negeri itu ada yang namanya lembaga-lembaga lobby ya gitu. Kalau kita bisa menemukan pihak-pihak lembaga lobby di luar negeri yang bisa kita gunakan untuk melobi pemerintahan di luar negeri sana untuk menekan pemerintah Indonesia dengan beragam caranya, secara politik, secara ekonomi gitu misalnya, itu juga bisa dilakukan gitu. Misalnya di dalam kasus Munir, ada kawan kami di Belanda, dia bekerja untuk lembaga lobby, dia terus-terusan melakukan lobby kepada parlemen Belanda untuk menekan pemerintah Indonesia agar menyelesaikan kasus Munir. Ya, tapi sekali lagi ini nafas panjang gitu. Kita tidak bisa berharap kasus seperti ini akan cepat selesai karena kekuatan yang kita hadapi sangat besar dan aktornya sangat banyak. Situasinya pun sangat rumit gitu. Jadi memang kita harus berjejaring gitu, harus berjejaring untuk mendapatkan banyak ide, untuk mendapatkan banyak jalan. Dan kita harus sabar menjalani setiap jalan atau setiap ide yang akan kita ambil gitu. Jadi ya begitu. Ya maksudnya di jaringan internasional pun tidak mudah gitu untuk ditembus, tapi kita setidak-tidaknya harus berupaya untuk mengkomunikasikan apa yang sesungguhnya terjadi di Wadas agar masuk ke dalam logika mereka gitu. Agar masuk ke dalam logika masyarakat dunia gitu, bahwa walaupun itu hanya desa Wadas yang terjadi, harus dia buat logika bahwa apa yang terjadi di Wadas itu bisa terjadi dimanapun. Gitu. Ancamannya terhadap alam dan terhadap terhadap manusia itu bisa terjadi pada siapapun orang di seluruh dunia gitu.
Jadi logika-logika semacam itulah yang harus dikomunikasikan dengan tepat, gitu, dengan bahasa yang tepat, dengan visualisasi yang tepat, agar kita bisa mendapatkan dukungan, gitu. Nah, terkait pertanyaan Kang Aditya tadi tentang bagaimana pengorganisasian, ya kita memang harus apa yang dilakukan kawan-kawan aktivis di masa lalu di tahun sebelum 98 itu tidak bisa plek-plek begitu saja diadopsi ke zaman sekarang. Karena situasinya sudah benar-benar berbeda. Dulu kita punya musuh satu, gitu, Soeharto dan militer. Sekarang aktor-aktornya tuh sudah begitu beragam, gitu. Ya bahkan yang dulunya aktivis kan sekarang sudah jadi aktor negara juga, gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi peta persoalannya sudah berubah, peta sosialnya pun sudah berubah, gitu. Nah, apakah ada cara pengorganisasian yang tepat yang jadi rumus baku untuk mengorganisasikan orang-orang, gitu? Tidak ada. Karena sekarang harus betul-betul kita belajar melihat konteks dan situasi zaman. Saya pikir sekarang kita melihat dulu ya aktivis-aktivis itu banyak dibesarkan di kampus-kampus melalui gerakan-gerakan mahasiswa, gitu. Tapi sekarang bayangkan dalam situasi pandemi kan kampusnya tutup. Kita kalau mau membangun gerakan berbasis kampus itu sudah tidak mungkin. Artinya kita harus mencari cara-cara lain di mana ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita masukkan isu-isu semacam ini, gitu. Katakanlah gimana kita bisa masuk ke ruang-ruang tempat nongkrong mahasiswa di kafe-kafe, gitu misalnya ya, untuk bisa ngobrolin tentang Wadas. Dan untuk bisa ngobrolin tentang bagaimana kita membangun solidaritas untuk Wadas, gitu misalnya ya, gitu. Itu kan sebuah tantangan ya, bagaimana kita bisa memasuki ruang-ruang yang ada untuk kemudian kita sesuaikan dengan ruang itu diri kita, isu-isu yang akan kita bawa itu harus disesuaikan dengan ruang yang ada dan pola pikir zaman sekarang. Saya sendiri memperhatikan, ya memang sudah berbeda ya. Dulu tuh ya relatif bisa terpusat gitu pengorganisasian itu di kampus-kampus atau di perusahaan, di pabrik-pabrik gitu ya, untuk mengorganisir mahasiswa, mengorganisir buruh. Tapi sekarang ya untuk mengorganisir mahasiswa saja kita harus mencari ruang-ruang yang baru gitu, karena mereka mengisi ruang-ruang yang baru itu termasuk di ruang digital ya, di ruang internet gitu. Kita harus paham dan harus tahu bagaimana cara memasukinya dan bagaimana agar isu yang kita bawa ini menarik perhatian massa, menarik perhatian publik gitu. Caranya apa? Saya pikir kawan-kawan muda jauh lebih tahu daripada saya gitu, bagaimana untuk berkomunikasi dengan sesama generasinya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin waktu Mas Joko ada ingin disampaikan. Sedikit aja ya, nyambung yang dari Kang Zaki yang terakhir tuh soal pentingnya mengkomunikasikan atau istilah besarnya menceritakan gitu ya, menceritakan apa narasi dari bawah itu, katakanlah misalnya dari teman-teman di Wadas. Ya betul, kalau dulu misalnya medianya itu kan sembunyi-sembunyi gitu ya, kalau 98 gitu ya, mencetak selebaran, mencetak pamflet-pamflet yang diedarkan sembunyi dan sebagainya. Kalau sekarang medianya sudah sama sekali beda. Tapi sebetulnya poinnya sama sebetulnya. Itu apa ya? Itu menjangkau sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam isu ini gitu. Nah, aku pikir itu yang dipegang gitu. Artinya betul ada persoalan, betul kita mempunyai sesuatu yang kita perjuangkan, dan mungkin betul kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah berjuang. Tapi pertanyaan lain, persoalan lain adalah bagaimana kita bisa menceritakan itu, menarasikan itu, mengkomunikasikan itu ke semakin banyak orang. Nah, itu persoalan lain tuh, kemampuan berkomunikasi, kemampuan membangun jejaring. Kalau tadi disebut misalnya, karena memang sekarang anak muda ini banyak bermain di media sosial, ya mau nggak mau perlawanan, ya katakanlah selama ini akrab dengan debu, lumpur dan sebagainya, mau ya harus main medsos juga gitu, harus dikomunikasikan dengan medsos dengan pakai gaya bahasa mimin dan kakak dan sebagainya. Ya memang itu zamannya sekarang gitu. Kalau ingin menjangkau semakin banyak orang supaya lebih sadar bahwa ada isu ini di Wadas, bahwa ada isu ini di Taman Sari misalnya, dan lain sebagainya.
Nah, aku pikir poinnya tetap sama, cuman memang wadah dan caranya itu yang akan terus berkembang, dan perjuangan perlawanan teman-teman ya memang mau nggak mau ya harus menyesuaikan itu juga. Jadi ya nggak bisa juga yang dulu lalu serta-merta diaplikasikan sekarang. Tentu ada plus minusnya, tapi paling tidak poinnya didapat dulu gitu. Bagaimana menarasikan apa yang terjadi di bawah itu sehingga diterima semakin banyak orang. Nah, aku pikir poinnya di situ. Baik, terima kasih Mas Joko. Bahannya tadi memang ya, bahwa ada perbedaan ya antara itu baru dengan sekarang, apalagi sekarang dengan adanya gadget, konten, membuat keleluasaan berbuat gerakan melalui ruang-ruang sebenarnya bisa dekat dengan teman-teman. Dan ini pasti berbeda juga ya dengan Orde Baru. Zaman berubah dan arah untuk gerakan pola pengorganisasian pun tentu semakin berkembang, kan lebih semakin fleksibel kali ya sekarang. Nah, karena sebentar lagi kita akan menyudahi kegiatan diskusi publik ini, mungkin saya akan closing statement kali ya, dari beberapa narasumber. Mungkin pertama saya ke Ahmad Budi kali ya, closing statement dari refleksi peringatan Hari Demokrasi ini. Jadi bagaimana nih? Ya, kalau dari saya hak kesehatan itu sebenarnya kan milik masyarakat. Nah, bagaimana caranya masyarakat itu sendiri bisa mendapatkan informasi-informasi terkait kesehatan tanpa harus dibedakan ras, agama, dan budayanya sendiri. Negara juga harus hadir di situ untuk sama-sama mendistribusikan informasi kesehatan ini gitu. Itu sih. Selanjutnya mungkin Zaki bisa memberikan statement. Ya apa ya closing statement ya. Jadi ya saya ingin menegaskan kembali gitu bahwa situasi kita saat ini tidak baik-baik saja. Banyak sekali yang harus kita lakukan gitu. Banyak sekali yang harus kita bela. Nah, tinggal bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi gitu dalam dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan kesetaraan, dalam menegakkan hak asasi manusia gitu bagi semua orang di negara ini gitu. Ya manfaatkanlah ruang-ruang yang ada gitu untuk selalu berdiskusi, untuk selalu membicarakan persoalan-persoalan, sekaligus juga mencari alternatif-alternatif solusinya gitu agar kita juga tidak hanya melawan gitu ya, tapi juga kita memiliki sebuah tawaran kepada banyak orang gitu bahwa kalau sesuatu yang kita lawan ini bisa digantikan oleh sesuatu yang baru gitu misalnya. Nah, hal tersebut tidak mungkin tercapai jika kita tidak berbicara. Hal itu tidak mungkin tercapai kalau kita takut berpikir. Gitu. Jadi manfaatkanlah kebebasan berpikir kawan-kawan, manfaatkanlah kebebasan berbicara kawan-kawan, karena itu hak asasi kita yang tidak bisa tidak bisa dibatasi gitu. Manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu untuk membela sesama, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan hak asasi manusia gitu, untuk membuat situasi jadi lebih baik. Gitu. Jadi ruang-ruang diskusi seperti ini harus diperbanyak, ruang-ruang alternatif harus selalu dipikirkan, dan kita tidak cepat lelah gitu, karena berhadapan dengan sesuatu yang disebut negara itu maraton. Ini bukan kerja, bukan lari sprint gitu ya. Ini lari jangka panjang. Kita harus betul-betul menjaga energi, betul-betul menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Dan ya tidak mudah dipatahkan. Mungkin itu dari saya. Baik,
Terima kasih. Nanti selanjutnya mungkin Mas Joko memberikan statement. Ya, kalau saya ini ya mungkin moga-moga kita nggak lupa kalau punya hak untuk bersuara gitu ya, berpendapat, mengeluarkan ekspresi dan sebagainya. Saya khawatir dengan banyak kejadian dan juga insiden-insiden belakangan ini lalu kita menjadi takut dan ujung-ujungnya lupa kalau kita boleh kritis gitu, kalau kita tetap boleh bersuara dan kita punya banyak cara untuk melakukan itu gitu dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya, dengan kemampuan masing-masing. Nah, saya pikir penting untuk merawat kesadaran itu ya, bahwa kita punya hak bersuara, hak berpendapat, dan itu akan penting, itu akan menentukan gitu. Apalagi kalau itu tadi kita bisa berjejaring, bisa berkumpul, bisa menemukan simpul-simpul, lalu membuat suara itu menjadi lebih besar. Nah, saya pikir itu sih yang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir mungkin Mbak Arofah memberikan statement. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Mungkin closing statement dari saya, sebenarnya saya ungkapkan dulu terima kasih kepada Aksi Kamisan Bandung yang menyelenggarakan diskusi ini. Diskusi itu sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam hal kampanye ya, karena belum semua masyarakat tahu kondisi Wadas terkini kayak gitu. Mungkin dari teman-teman bisa ikut bersolidaritas dengan membagikan info-info yang terbaru dari Wadas kayak gitu. Karena itu bisa jadi celah untuk mendorong daerah-daerah lain yang mengalami hal yang serupa dengan kita di Wadas. Mungkin itu, Mas. Baik, Mbak Arofah. Terima kasih juga. Dan sebelum meninggalkan ruangan, saya sudah diingatkan oleh panitia untuk buka kameranya gitu ya, masing-masing kita berfoto sama-sama. Gitu. Siapa ini yang mau foto ya kira-kira? Teman-teman kamisan mungkin bisa kasih apa-apa kali ya. Atau saya aja deh yang ngasih apa-apa. Udah semuanya belum? Belum ya? Nah, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, ya terima kasih buat teman-teman yang telah hadiri diskusi publik ini.